back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Putri Junita. Jadi kali ini aku mau cerita tentang obat yang aku pakai, obat jerawat tentunya. Karena memang di sini permasalahan aku adalah jerawat ya, yang sudah bertahun-tahun yang nggak kunjung sembuh. Mungkin kalian ada juga yang seperti aku udah bertahun-tahun, mungkin aku udah dari SMP, sekitar udah 7 tahunan lah, itu nggak sembuh-sembuh gitu loh. Jadi dari aku SMP aku jerawatan, cuma dulu SMP itu nggak terlalu parah. Nah parahnya itu di SMA. Nah sekarang itu udah lumayan sih, nggak terlalu parah seperti di SMA, cuman aku tuh mau jerawat aku tuh bener-bener sembuh gitu loh. Dan ini masih, soalnya masih aktif banget. Bisa dilihat kan. Jadi obat yang aku pakai itu Rakuten. Video yang sebelumnya aku udah jelasin ke kalian soal Rakuten yang aku pakai dan aku belinya di mana. Aku beli di Shopee. Aku beli cuma satu strip, itu isinya 10. Dan aku sudah pakai 10 butir, 10-10 nya 10 hari itu. Memang hasilnya kulit aku kering, dan setelah 10 hari itu aku berlanjut ke dokter Kun gitu. Aku ke dokter Kun. Sebelum aku ke dokter Kun, aku reservasi dulu via telepon. Nanti nomor teleponnya aku taruh di link description. Itu harus reservasi dulu, itu nggak bisa kita langsung ke klinik gitu. Jadi harus reservasi satu hari minimal, 1 hari sebelum kedatangan gitu loh. Jadi aku reservasi dulu, aku telepon. Jadi sebelumnya itu aku niatnya mau beli obat aja sih, telepon, cuma ternyata harus konsultasi dulu. Nah akhirnya aku reservasi hari itu, besoknya aku langsung jalan ke klinik dokter Kun itu. Sampai di sana aku isi data kayak seperti pendaftaran gitu, nama, alamat, nomor telepon, identitas gitu lah, segala macam, sampai KTP gitu. Sampai sana aku nunggu, aku antri. Ya masuknya itu memang berapa orang ya, sekitar 8 orangan kali ya, masuknya itu berbarengan gitu. Nah dijelasin lah bareng-bareng juga, jelasinnya semuanya sama gitu ya. Setelah itu aku dikasih resep. Nanti aku langsung ajuin resepnya ke ya apotek di sana, yang resep sana. Nah aku dikasih obat memang yang aku pakai juga, sama isinya isotretinoin, itu yang Rakuten itu yang aku beli, cuman bedanya ini di warna gitu. Untuk teksturnya sih sama, gel juga. Memang aku sengaja ke dokter Kun karena obatnya sama seperti apa yang aku beli kemarin gitu, walaupun beda teksturnya aja. Jadi buat ngelanjutin aja sih menurutku gitu. Karena kan aku juga, kalau aku beli di online juga kan kita nggak tahu ya, aku kurang adanya pengawasan dokter. Jadi makanya aku ke dokter Kun supaya aku bisa ada yang ngawasin untuk aku mengkonsumsi obat tersebut, obat si isotretinoin ini gitu loh. Jadi aku itu dikasih obat ini, ada obat jerawatnya yang ini. Nah jadi untuk obat jerawat ini isinya ada 30. Di sini untuk isinya, kalau kalian ingin tahu, seperti ini. Hampir sama kayak Rakuten yang aku beli di Shopee waktu itu, yang 10 mg. Ini obat dari dokter Kunnya. Memang isinya juga sama, isi tretinoin ya, cuman aku nggak tahu ini mereknya apa. Kalau yang di dokter Kun katanya sih sama juga Rakuten, cuman teksturnya warnanya aja yang berbeda gitu.
Di sini warnanya agak hitam ya ini warnanya. Kalau yang di Rakuten yang aku beli di Shopee itu isinya warnanya agak peach gitu loh, gitu, dan lebih kecil sih ukurannya tuh, tapi sama sih teksturnya gel gitu. Nah, aku minta krim pemutih karena memang kulitku semenjak pakai Rakuten yang aku beli itu kusam banget. Nah, aku dikasih pemutih satu, krim pemutih satu, sama tabir surya. Aku di sini kemarin itu aku ditanya sama dokter Kun mau pakai sabun dari sini atau mau pakai yang sudah kamu pakai gitu. Jadi karena aku orangnya nggak mau ganti-ganti ya, jadi aku pakai sabun wajah yang aku pakai aja gitu. Aku pakai dari Bright skincare, itu sabun mukanya aja sih, tapi yang acne, karena aku udah cocok banget pakai yang itu. Dan di sini aku nggak ngasih tauin uh, uh, fisiknya si Bright itu ya, si facial washnya itu, karena memang facial washnya adanya di kamar mandi aku gitu. Jadi aku nggak kasih lihat, nggak tunjukin si facial washnya itu, aku cuma tunjukin si produknya Dr. Kun aja di sini. Jadi gitu. Nah, di sini aku sudah pakai obat Dr. Kun sudah 4 butir, dan memang dari yang sebelum aku pakai obat Dr. Kun itu kan aku pakai Rakuten, dan pas saat 10 hari aku pakai Rakuten itu memang kulit aku kayak ya memang muncul jerawat gitu kan, satu sini, terus kering muncul lagi sini, hilang muncul lagi sini gitu, kayak ya purging gitu loh. Dan banyak di sini tuh kayak orang beruntusan gitu deh, di sini juga beruntusan, tapi nggak terkelupas, kulitku tuh nggak terkelupas. Aku nggak tahu apa karena akunya yang memang banyak minumnya, jadinya kulit aku nggak kering. Aku nggak ngerasa kulitku kering atau ngelupas kayak gitu, cuma memang area-area yang tadinya berminyak jadi nggak berminyak gitu. Oh, biasanya di sini ada berminyak gitu, walaupun aku nggak pakai krim tapi langsung berminyak gitu biasanya. Ini enggak. Dan lanjut dari Rakuten berlanjut ke Dr. Kun 4 butir. Aku sekarang pakai dari obatnya Dr. Kun. Setelah aku pakai obat Dr. Kun ini, jerawatku tuh bertambah, jadinya tuh kayak tuh di sini ada jerawatnya, tuh di sini nih yang bekas kemarin udah kering. Aku tuh herannya orang-orang tuh yang kalau di YouTuber gitu reviewnya sampai terkelupas gitu kan, udah 2 minggu terkelupas, tapi kalau di aku tuh aku nggak ngerasain terkelupas sama sekali, cuman kayak ya emang kayak kering gitu, bukan kering sih, kencang gitu. Bibirnya yang kering tuh, kalian bisa lihat. Di bibirku jadi kayak gini, terus tuh kulitku tuh kayak berasa kering banget, berkering banget, padahal hampir setiap hari aku pakai lotion, serum untuk di tangan gitu. Tapi ya emang itu adalah efek dari pemakaian si Rakuten ini atau si obat Dr. Kun ini gitu. Jadi pada 4 hari itu setelah aku ke dokter Kun, aku pakai yang ini, krim pemutih satu. Tapi aku nggak ngerasa ada kemajuan dari krim pemutih satu ini, tapi malah jerawat aku malah jadi muncul gitu. Tadinya aku sebelum ke dokter Kun jerawat aku di sini nggak muncul, tapi jadi muncul. Apa aku nggak tahu apa karena itu efek dari obat atau dari si krim ini. Tapi mungkin obat ini krim ini aku untuk sekarang aku nggak mau pakai lagi. Tunggu nanti udah nggak ada jerawatnya aku bakal pakai ini lagi gitu, karena memang katanya dokter Kun ini si krim pemutih ini nggak boleh kalau ada yang jerawatnya, tapi karena jerawatku malah bertambah,
Jadinya aku nggak pakai si krim ini lagi dulu deh untuk sementara gitu, tapi aku cuman pakai si tabir surya 2 nya ini aja. Ini kalau di aku ya, aku pakai untuk malam dan siang karena ini tuh bisa untuk melembabkan juga, selain untuk uh, sebagai sunscreen ya, yang untuk di pagi hari gitu kalau kita keluar-keluar kan, menghindari dari matahari gitu loh. Jadi aku pakainya ini pengganti sunscreen gitu. Dan untuk kalian yang juga sama kita pakai obatnya dari Dokter Kun, memang harus sabar karena emang efek dari si obat jerawat ini emang ada yang purging, ada yang tidak purging, tergantung kulit kalian masing-masing gimana meresponnya gitu. Mungkin kalau di aku ngerespon, kulitku meresponnya tuh kayak santai gitu loh, ngeluarnya nggak terlalu banyak. Kalau ada kan orang yang pakai obat jerawat dari Dokter Kun tuh purgingnya langsung kayak banyak, memerah gitu kan, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Tapi kalau aku kayaknya dia sambil bekerja untuk ngilangin jerawat, tapi memunculkan jerawat baru juga gitu, tapi nggak yang terlalu banyak gitu, cuma satu dua tiga, satu dua tiga, cuma gitu doang, nggak yang sampai gerombolan gitu. Dan alhamdulillah sih seperti itu, dan memang kita harus benar-benar sabar untuk pakai mengkonsumsi si obat jerawatnya ini. Buat kalian yang emang mau pakai si obat dari Dokter Kun, harus konsultasi dulu ke sana. Terus sebelum ke sana memang harus reservasi dulu lewat telepon gitu. Dan emang harus ke Dokter Kunnya, nggak bisa lewat online atau kayak gimana. Karena kan kita wajah kita itu langsung dilihat dengan sama Dokter Kunnya gitu. Jadi sesuai sama kondisi wajah kita nanti diberikan resepnya obat apa gitu. Kalau seumpama memang kulit wajah kita nggak perlu pakai obat jerawat, ya mungkin nggak dikasih resep obat jerawat, mungkin hanya krim aja gitu. Tapi karena memang jerawatku waktu itu lumayan ada gitu kan, nggak yang terlalu, cuman memang ada, jadinya aku dikasih resep obat jerawat. Dan aku juga jujur sih sama dokter kan waktu itu, aku bilang aku nekat waktu itu gara-gara jerawatku tuh banyak banget. Yang waktu itu pas aku pakai Roaccutane itu jerawatku banyak banget, makanya aku nekat buat beli di online shop, beli Roaccutane gitu. Aku bilang sama dokter Kun, makanya langsung dokter Kun bilang ya udah kalau kayak gitu lanjut aja pakai obat dari dokter. Dia bilang ya udah. Akhirnya aku emang niatku tadinya mau beli obat itu, aku bilang. Jadinya sampai sekarang aku tetap mengkonsumsi obat Roaccutane ini dari dokter Kun. Dan semoga next time berangsur membaik ya jerawatku ini, kondisi wajahku ini tuh. Mungkin kalian kalau bisa lihat ya, di sini sekarang memang lagi memerah tuh, di sini juga jerawat, tadi itu nggak ada, cuman ya emang efek dari obat tersebut ya seperti ini, dia kayak memunculkan jerawat-jerawat baru lagi, jerawat yang lama dikeringin, dihilangin, terus muncul lagi gitu, berterus menerus begitu sampai benar-benar jerawatnya hilang semua gitu. Dan buat kalian, emang obat ini tuh keras. Aku jelasin ke kalian sekali lagi, obat ini keras, kalian nggak bisa beli secara bebas gitu di online. Aku juga menyaranin, makanya waktu itu aku langsung kembali membeli ke dokter Kun. Daripada aku harus beli di online, lebih baik aku konsultasi langsung ke dokter gitu. Dan dengan kita mengkonsumsi obat dari dokter Kun ini, aku menyarankan ke kalian untuk minum air putih yang banyak. Makanya kenapa aku kemana-mana harus beli
atau enggak aku bawa gitu. Kalau aku nggak bawa aku pasti beli air putih yang banyak, paling enggak seliter itu aku pasti minum gitu, seliter keluar. Kalau memang aku beli di kayak restoran paling aku beli yang segini tuh udah habis langsung pasti, kalau enggak aku nambah lagi gitu. Emang susah sih buat minum air putih, tapi harus ya, harus. Dan kalau misalnya nih, kan kemarin dokter kan bilang facial wash sabun wajah, aku pakai sabun wajah aku boleh kata dokter kun, asalkan tidak mengandung belerang kalau nggak salah, terus sama yang bisa mengeksfoliating wajah kayak scrub gitu loh. Itu jangan, wajah yang berjerawat itu tidak boleh di scrub, dan tidak boleh facial wash yang mengandung sulfur tea tree oil, ataupun kita tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung vitamin C atau gitu, aku lupa. Kayaknya vitamin E dah, kayaknya jadinya tuh kita nggak boleh mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung vitamin E gitu. Walaupun memang obat vitamin E itu bagus buat kulit, tapi karena kita mengkonsumsi obat dari Rokuten, makanya nggak boleh digabung dengan obat vitamin E gitu deh kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tea tree oil itu tidak bisa menyembuhkan jerawat, dia hanya kayak menekan jerawat yang sudah ada, jadi kayak dimasukin lagi ke dalam gitu loh. Jadi nggak menyembuhkan jerawat dia itu tea tree oil, katanya dokter kun sih seperti itu. Pantesan waktu itu aku pernah pakai tea tree oil dari The Body Shop, tapi aku bukannya aku mau menjelekkan The Body Shop atau kayak gimana, tapi ini katanya dokterku memang tea tree oil tidak bisa untuk menyembuhkan jerawat, dia hanya menekankan jerawat saja gitu. Dan waktu itu aku pernah beli tea tree oil dari The Body Shop, dan memang dia bisa keringin jerawat, tapi ternyata jerawatku muncul lagi gitu loh. Dan aku juga gak tahu ya, mungkin ada orang yang sembuh karena tea tree oil di The Body Shop, ada juga yang tidak seperti aku juga tidak memaksa kalian untuk mengikuti anjuran aku. Tapi kalau yang memang jerawatnya parah banget, aku anjurin ke dokter kun. Memang di dokter kun banyak banget pasien-pasien di sana yang dibantu sama dokter kun sampai benar-benar kulitnya tuh bersih ya. Dan emang sih di dokter kun itu emang pengeluarannya banyak ya. Dari dia aja untuk konsultasi aja mahal banget, aku nggak bisa kasih tahu berapa harganya. Mungkin kalian bisa langsung hubungi dokter kunnya aja dulu, bisa tanya langsung. Nanti aku kasih alamatnya di description sama nomor teleponnya dokter kun ya, biar kalian bisa langsung tanya-tanya langsung. Dan kalau mau reservasi juga bisa langsung di telepon dulu gitu. Memang katanya orang-orang sih pas lagi telepon dokter kun sulit, tapi waktu itu aku telepon di sekitar jam 5-an, aku tuh nggak susah, jadi sekali aku telepon langsung diangkat gitu. Alhamdulillahnya sih dipermudah gitu. Jadi di sini aja video aku kali ini. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan penyampaian ataupun kurang jelas dari penjelasan aku kali ini, mohon maaf. Dan kalau emang ada yang kalian mau pertanyakan, bisa di komentar ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.